Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya. Kemudian juga setan memerintahkan untuk berbuat bakhil. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunan daripadanya dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Sedang Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hasan al-Basri pernah mengatakan bahwa tidak kurang di dalam Al-Quran ada dalam 90 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berikut Allah tanggung jawab akan kadar rezekinya. Hanya dalam satu tempat inilah setan menjanjikan dengan kefakiran. Andai saja kemudian dibalik, setan keluar-keluar sampai 90 bahkan 900 kali menakut-nakuti kita dengan kefakiran, Allah hanya menegaskan sekali saja, kita kaum muslimin wajib dan harus percaya kepada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak kurang ada dalam 90 tempat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berikut Allah tanggung jawab akan kadar rezekinya. Hanya dalam satu tempat inilah saudara setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Namun sayang seribu sayang saudara, bahwa banyak orang Islam yang lebih percaya kepada janji setan yang hobi berdusta ketimbang janji Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ciri daripada orang yang lebih percaya kepada janji setan ketimbang janji Allah, yang pertama, ketika seorang itu takut kepada kefakiran, maka takut yang berlebihan itu menyebabkan dia tidak selektif di dalam mencari ekonomi, mencari ma'isyah untuk kehidupannya. Maka kelompok orang ini yang lebih percaya kepada janjinya setan, dia kemudian melakukan segala hal. Yang penting saya kaya, kalau perlu korupsi saya akan korupsi, kalau perlu curang saya akan curang, kalau perlu saya sikut kanan akan sikut kanan, kalau perlu sikut kiri akan sikut kiri. Orang ini akan menghalalkan segala cara dalam rangka untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan, inna rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh. Sesungguhnya seseorang itu akan terhalang mendapatkan rezeki oleh lantaran dosa yang dia kerjakan. Maka saudara, mungkin dia berpikir dengan cara curang, dengan cara korupsi, dia akan mengumpulkan banyak harta, tapi ternyata dengan jalan itu Allah akan menutup pintu-pintu rezekinya. Mungkin sebagian kita ada yang mengatakan, Ustaz, dia memakai dengan jalan curang, dia berdagang dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat, tapi toh nyatanya dia sukses, dia bisnisnya maju. Saudara kaum muslimin,
Okelah kalau kemudian dia menerjang larangannya Allah, menghalalkan segala cara, dan kelihatan dia di dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya lebih maju, tapi ingat, dia tidak pernah akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian hartanya sudah tidak ada keberkahan di sisinya, maka tidak pernah akan menenangkan dan tidak pernah akan bisa membawa keluarganya untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kemudian kita merasa kecolongan bahwa ternyata anak istri kita sulit untuk diajak taat kepada Allah, sulit untuk kemudian kita arahkan menjadi anak dan istri yang solih dan solehah. Karena apa? Karena makanan yang dikasihkan kepada mereka adalah hasil dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun ciri yang kedua, orang-orang yang lebih percaya kepada janji setan ketimbang janjinya Allah, ketika mereka takut miskin, maka ketakutan yang berlebihan ini menyebabkan dia meninggalkan tugas pokok sebagai seorang hamba, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sering kita saksikan bahwa banyak orang Islam yang kemudian rela meninggalkan sholat, rela meninggalkan puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya dalam rangka untuk menambah hartanya. Lumayan kalau waktu untuk sholat 1/4 jam, setengah jam saya gunakan untuk bisnis, kan sudah berapa keuntungan yang saya peroleh. Saudara kaum muslimin, tidak sedikit orang-orang yang kemudian menganggap bahwa perintah-perintah yang Allah tentukan kepada kita semuanya itu akan menghalangi rezeki yang akan datang kepadanya. Padahal pemikiran ini pemikiran yang sangat terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ya ibna Adam tafarraq li'ibadati." Hai anak Adam, luangkan, sempatkan untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka lahina wa ashuddal faqra. Maka kalau kau meluangkan, menyempatkan ibadah kepadaku, akan saya penuhi dadamu dengan kekayaan dan akan saya sumbat pintu kefakiran. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagian orang Islam menganggap bahwa perintah-perintah Allah akan menghambat ekonominya dia, akan menghambat aktivitas dia, akan menghambat pekerjaan dia. Tapi di sisi lain Allah menegaskan tidak. Justru orang yang memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dipenuhi dadanya dengan kekayaan yang bermakna qanaah, menerima dengan ketentuan Allah, dan ini orang yang kaya sesungguhnya, wa ashuddal faqra, dan akan disumbat pintu kefakirannya. Adapun ciri yang ketiga dari orang yang lebih percaya kepada janjinya syaitan ketimbang janjinya Allah adalah mereka orang-orang yang setelah mendapatkan harta, dia menjadi orang yang kikir, yang bakhil, yang pelit. Dia beranggapan ini kan harta-harta saya bekerja memeras keringat, membanting tulang, kok enak benar saya berikan ke masjid, kok enak benar saya sumbangsihkan ke madrasah, kok enak benar kemudian saya wakafkan ke pondok pesantren. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dia tidak menyadari bahwa justru dengan kita menginfakkan di jalan Allah, Allah akan memberikan keberkahan kepada hartanya dan akan diganti dengan berlipat ganda. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa pada setiap pagi hari turun dua malaikat yang kedua-duanya sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti yang lebih baik kepada orang yang mau berinfak di pagi hari ini. Adapun yang satu kemudian berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kepailitan, kebangkrutan kepada orang yang tidak mau berinfak di pagi hari ini. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah telah dengan tegas menyatakan 90 tempat di dalam Al-Quran, dan itu tidak kurang, bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan berikut Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggung jawab akan kadar rezekinya. Maka marilah
kita yakini apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita buang jauh-jauh seluruh janji-janji setan yang hobi berdusta.